Le, tolong nek nang tempate wong, tempat asing, ojo sapenake. Dijogo kelakuan sopan santune. Ojo sembrono. Saiki koncomu tak sepurani. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini, tetap di episode kisah pendakian. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian seorang Mas Ilham dan rombongannya. Ilham, Karyo, Ipul, Tatang, Sari, Jono, dan Neneng. 2015 mereka berangkat menuju ke salah satu gunung di Jawa Barat menggunakan mobil. 5 cowok dan 2 cewek. Berangkatlah mereka menggunakan mobil menuju ke gunung tersebut. Gunung ini kita nggak sebutkan ya, karena ini diprivasikan oleh narasumber. Untuk menghormatinya, jadi kita hanya menyebut gunung itu gunung tersebut. Berangkatlah mereka dari rumah Ilham sekitar jam 9 malam. Di tengah perjalanan mereka berhenti dan Ilham terbangun sudah melihat mobilnya ada di pinggir jalan. Padahal waktu itu jarak menuju ke gunung tersebut masih lama dan masih panjang. Akhirnya Ilham menanyakan itu kepada temannya. Kenapa berhenti? Sebenarnya barusan kita hampir kecelakaan, Am. Kayaknya ini pertanda deh. Gimana kalau kita putar balik aja? Gila lu, kita udah sampai sini masa gak jadi naik? Mungkin lu kecapean ngantuk, makanya nyetirnya meleng. Setelah mereka berdebat panjang dan lama, akhirnya mereka memutuskan untuk sampai ke base camp dulu. Keputusan naik atau tidaknya nanti diambil ketika sudah sampai di base camp. Singkatnya, mereka sampai di base camp jam 12 malam. Mereka langsung beristirahat dan memikirkan untuk pendakian besok. Keesokan paginya, mereka bangun jam 7. Mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mendaki ke gunung tersebut. Jadi mereka langsung prepare dan melakukan registrasi. Start pendakian mereka jam 8 pagi. Mereka berjalan perlahan melewati perkampungan serta perkebunan warga dengan jalur pendakian yang bebatuan tertata sedemikian rupa. Hingga sampailah mereka di penghujung yang memisahkan antara hutan dengan perkebunan warga. Tiba-tiba si Jono berhenti. Yang waktu itu dia leader, tiba-tiba putar balik menuju ke Ilham yang waktu itu posisinya sweeper. Ham, kayaknya ada yang salah deh. Salah kenapa? Gue gak tahu sih, nanti kita cari tahu dulu. Kayaknya ini salah jalan deh. Setelah itu mereka tetap melanjutkan perjalanannya dengan Jono yang sebagai leader dan Ilham posisi belakang sebagai sweeper. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya firasat Jono itu benar kalau mereka sudah salah jalur dari awal. Mereka langsung putar balik dan di tengah perjalanan itu akhirnya mereka bertemu dengan warga dan langsung diarahin ke jalur menuju arah puncak gunung tersebut. Setelah mereka diarahkan ke jalur yang benar, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang begitu santai. Singkat cerita, mereka sampai di salah satu pos dan mereka berhenti di sana untuk makan, istirahat, dan leyeh-leyeh. Ternyata di pos ini mereka ketemu dengan 2 pendaki, yang mana mereka mengobrol santai dan ketika mereka makan, 2 pendaki ini pamit untuk duluan. Mas, duluan ya, nanti kita ketemu lagi. Mereka tidak menghiraukan omongan pendaki itu, meskipun di situ Ilham sudah merasakan sedikit aneh dengan kata-kata pendaki tersebut. Seusai makan dan beristirahat, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ini, Ilham melihat gerak-gerik aneh dari Karyo dan Neneng, yang mana di sepanjang perjalanan mereka sangat amat akrab. Padahal yang diketahui Ilham di kehidupan sehari-hari,
mereka tidak terlalu akrab dan jarang mengobrol. Target mereka sampai di pos 5 jam 5 sore. Pokoknya sebelum maghrib mereka harus bisa sampai di pos 5. Tapi ternyata jam 6 maghrib mereka belum sampai di pos 4. Jadi mau tidak mau mereka akhirnya berhenti sejenak untuk memasang headlamp dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Singkat cerita mereka sudah sampai di pos 4 dan di sana sudah ada 2 pendaki yang ngedahuluin rombongan Ilham tadi. Ternyata mereka sengaja nungguin rombongan Ilham karena mereka nggak bawa headlamp. Setelah cukup beristirahat, mereka langsung melanjutkan perjalanan ditambah dengan 2 orang pendaki tadi. Mereka berjalan dengan santai, sesekali mereka break untuk menghela nafas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jono menghampiri Ilham. Ham, lihat tuh ada asap muncul dari tanah. Waktu dilihat seksama, emang benar ada asap muncul dari bawah tanah. Dan tiba-tiba Mas Seno bilang, ayo cepet jalan, jangan berhenti. Di situ Mas Seno juga tahu ada asap muncul dari bawah tanah. Karena agar tidak merasa takut, akhirnya Mas Seno mengajak mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba si Ipul mengeluh kecapean. Padahal yang diketahui Ilham, Ipul ini jarang mengeluh bagaimanapun keadaannya. Karena memang si Ipul ini benar-benar seorang hiking sejati. Tapi entah kenapa di waktu itu Ipul mengeluh berulang-ulang. Kok gua kerasa berat ya? Capek. Dari sini rombongan Ilham jalannya makin lamban. Berjalan sebentar break, jalan sebentar break. Karena emang ngelihat kondisi Ipul sedang gak fit. Hingga akhirnya Ilham berpikir dan berkata, kalau gini jalannya kapan kita sampai di tempat camp? Mana ini udah malam banget. Ayo lanjut jalan lagi, nanti istirahatnya dikelarin kalau udah nyampe di pos 5. Ya sabar Ham, ini Ipul lagi kurang fit, kok lu malah ego sih? Ilham dan Jono berdebat sampai akhirnya Ipul bilang, ya udah tinggalin aja gue di sini, gue nyusul. Enggak Pul, kita tungguin lu deh, gak apa-apa jalannya gini, yang penting kita bareng. Lagian mau camp di sini juga gak bisa, tanahnya gak ada space buat bangun tenda. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan ritme yang seperti sebelumnya. Berjalan break, jalan break. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan lahan datar dan cukup untuk membangun tenda. Dan kebetulan di sana juga ada satu tenda. Akhirnya mereka mendirikan tenda di sebelah tenda tersebut. Jam 9 malam, yang mana yang lain udah pada tidur, sedangkan Ilham dan Jono masih berada di luar tenda. Ngopi, ngerokok, sambil ngobrol soal perjalanan yang dialami tadi. Setelah beberapa menit mereka mengobrol, akhirnya Jono memutuskan untuk masuk tenda duluan untuk beristirahat. Akhirnya Ilham sendirian bengong di luar tenda. Ngerasa sendirian dan kesepian, akhirnya Ilham memutuskan untuk masuk tenda dan beristirahat juga. Ketika masuk tenda, ternyata di situ tendanya sudah penuh. Akhirnya Ilham beralih ke tenda sebelah, yang mana tenda sebelah masih luas banget dan di sana cuma dihuni 2 orang, yaitu Karyo dan Neneng dengan posisi yang berdempetan serta berpelukan. Sebenarnya Ilham sudah tahu mereka memang ada hubungan spesial dari bawah. Cuman Ilham menghiraukan itu dan Ilham langsung melanjutkan istirahat di sebelah Karyo. Gak lama dari itu, tiba-tiba Ilham mendengar suara. Wah parah, makin jadi orang 2 ini. Selang beberapa menit dari kejadian tersebut, tiba-tiba Karyo menepuk pundak Ilham. Ham, bangun Ham. Apaan itu Ham? Apaan sih yo? Itu apaan di luar? Pas mereka ngelihat keadaan luar tenda dari dalam tenda, ternyata terlihat bayangan siluet pocong dengan jelas.
yang mana mereka ngelihat dari dalam tenda, dan itu terlihat sangat jelas. Siluet pocong itu menggeser seperti melayang dari arah kanan menuju ke kiri. Melihat itu, mereka langsung merapatkan barisan tidurnya dan tidak ada celah di antara mereka bertiga. Mereka saling menguatkan agar satu sama lain tidak merasakan takut yang keterlaluan. Suara-suara alam yang hampir jarang mereka dengar di sana terdengar dengan sangat jelas. Hewan-hewan kecil, pohon keterpa angin, semua terdengar dengan sangat jelas. Dan di situasi hening itu tiba-tiba suara aneh muncul. Suara itu sangat terdengar jelas, bahkan ketiganya mendengar suara itu. Karena takut, Ilham akhirnya baca doa yang ia bisa. Ketika Ilham membaca doa-doa yang dimengerti dan dipahami oleh Ilham, suara-suara dan gangguan-gangguan itu makin banyak dan suaranya makin kenceng. Seolah-olah ada pasar di tengah-tengah hutan. Mendengar itu mereka makin takut dan mereka makin berdempetan dan berpelukan satu sama lain. Dan dengan posisi itu Ilham masih membaca doa-doa yang ia mengerti. Sampai selang beberapa menit Ilham tiba-tiba ketiduran tanpa ia sadari. Ketika Ilham tertidur ternyata ia bermimpi. Ilham bermimpi kalau dia sedang duduk di depan tenda persis sebelum ia masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba ada puluhan orang menggunakan pakaian kerajaan dan sedang menandu seseorang. Mereka berhenti tepat di depan mata Ilham dan mata mereka tertuju satu pandangan ke Ilham. Ketika orang itu keluar dari tandu, betapa kagetnya Ilham, ternyata itu pimpinan atau raja dari kerajaan di Jawa pada waktu itu. Sambil melambaikan tangan dengan maksud Ilham menghampiri raja tersebut. Ketika Ilham sampai tepat di depannya, beliau langsung memegang pundaknya Ilham dengan ngomong bahasa daerah yang artinya, "Le, tolong nek nang tempate wong, tempat asing, ojo sapenake. Dijogo kelakuan sopan santune. Ojo sembrono. Saiki koncomu tak sepurani." Dengan gerakan tangannya yang sambil menunjuk ke arah tendanya Ilham. Ilham kaget dan terbangun melihat tendanya hancur roboh, dan Ilham langsung membangunkan Karyo dan Neneng untuk keluar tenda. Ternyata di luar sudah ada Mas Seno dan temannya lalu menghampiri Ilham yang sedang ketakutan itu. Gimana mimpinya? Sebenarnya itu bukan mimpi, itu peringatan mereka beneran datang tadi. Percaya nggak percaya, emang hal-hal seperti itu sulit dilogikakan. Ilham kaget dan bingung kenapa Mas Seno bisa tahu soal mimpinya. Ditambah lagi dengan Jono yang bercerita kalau dia dimimpiin persis sama seperti yang dialami Ilham. Selama itu akhirnya mereka nggak tidur dan ngobrol sampai pagi bareng Mas Seno dan temannya. Setelah pagi mereka akhirnya sarapan, makan, dan packing untuk summit menuju ke puncak. Di perjalanan summit sampai menuju ke puncak tidak ada yang aneh dan tidak ada gangguan sama sekali. Cuman waktu mereka turun, Mas Seno bilang, "Jaga teman-temannya ya." Dalam hati Ilham kayak, waduh, cobaan apa lagi nih? Setelah itu mereka berpisah, Mas Seno dengan temannya dan Ilham dengan rombongannya. Mereka akhirnya turun dari puncak jam 1 siang. Dan benar, di perjalanan turun ini mereka satu persatu digangguin oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Seperti Jono berpisah dari rombongannya dan memilih jalur yang beda, akhirnya nyasar. Dan si Ilham yang tiap berhenti selalu ditampakin sosok anak kecil. Dan si Neneng yang jatuh ngegelinding hingga kepalanya terbentur dan berdarah. Mereka tetap melanjutkan perjalanan turun hingga sampai di base camp.
Dan yang mana yang terluka hanya si Neneng, dan yang lainnya sisanya masih aman dan tidak ada luka-luka sama sekali. Setelah sampai di base camp, akhirnya mereka cepat-cepat untuk packing dan mempersiapkan untuk perjalanan pulang. Dan akhirnya mereka pulang sampai di rumahnya masing-masing dengan selamat. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, jangan senonoh melakukan hal-hal yang tak senonoh di tempat yang bukan tempatnya. Dan buat kalian yang punya kisah-kisah yang cukup mistis menurut kalian, bisa kontak langsung di bawah. Dan jika ingin menjadi narasumber di sini, bisa langsung hubungi admin kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk kita menuju ke 1000 subscriber. Kurang 400 lagi kita menuju ke 1000 subscriber. Jangan lupa support kami terus, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.